Halo minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Boku wa Tomodachi ga Sukunai. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan. Klub mereka mau menjalankan kegiatan training camp di pantai. Mereka menaiki kereta. Pas duduk, Turoli main kartu. Sesampainya di sana, mereka harus jalan lagi untuk sampai di tempat tujuan. Alhasil, mereka terpaksa harus berjalan. Di perjalanan, Rika kembali takut naik kendaraan umum. Kini naik kereta pun dia pusing. Setelah lama berjalan, akhirnya mencium bau laut. Setelah sampai di vilanya, pemandangannya indah banget. Tak pikir panjang, mereka langsung berenang. Tapi sebelum berenang, ada yang menyarankan buat ngikutin gaya zaman anak sekarang. Tapi sangat garing. Lalu si Kobato disuruh dipakaikan salep biar kagak hitam. Si Maria yang lihat itu mau dioles juga. Begitupun Yukimura. Si Rika yang melihat itu kegirangan kagak jelas. Lalu si Sena minta dioleskan ke si Yojora. Yojora udah mikir yang jelek. Pas dioles benar saja ngolesnya pakai kaki. Awalnya Sena gak tahu. Lama-lama dia mulai menyadari. Tapi Yojora terus menginjaknya. Sampai akhirnya dia kesal sama Yojora. Tapi dia auto lari. Setelah berenang, Kodaka masak buat makan malam. Terus dia melihat si Sena yang nampak sedih. Pas disamperin, dia masih nginget kejadian tadi. Tapi Kodaka pura-pura kagak lihat lagi. Alhasil, si Sena kembali seger. Esokannya mereka ada yang berenang, ada yang diem, juga ada yang belanja. Setelahnya Kodaka masak. Di situ ada Yojora juga. Walaupun dia ikutan kelas tata boga, dia kagak bisa masak. Tak lama, masakannya selesai. Mereka sangat menikmati hidangannya. Setelah makan, karena malam itu malam terakhir, klub mereka belum melakukan kegiatan apa-apa. Alhasil, mereka menyarankan buat cerita horor. Kalau udah cerita, baru uji nyali. Pertamanya Rika, cuman singkat bet. Yang kedua, malah komedi. Sampai akhirnya Kodaka. Tapi dia pun kagak ada yang menarik. Pas giliran Yojora, barulah mulai menegangkan. Sampai akhirnya Kodaka menyarankan untuk tidak uji nyali aja. Ketika Kodaka mau tidur, dia masih memikirkan hal yang si Yojora ceritakan. Tak lama, ada yang membuka pintu, yang membuat dia takut. Ternyata itu si Sena. Dia meminta antar untuk ke kamar mandi. Diantarlah dia. Sesudahnya ada lagi si Wibu. Udah Wibu, ada lagi si Maria. Udah Maria, ada lagi si Rika. Cuman dia beda. Lalu pas Kodaka mau keluar, di situ ada Yojora. Mereka kebetulan mau kencing juga. Alhasil saling menunggu. Sesudahnya sudah terlihat di langit udah mau pagi. Singkat cerita, Kodaka mimpi waktu ketika dia bersama sahabat kecilnya dulu yang belum tahu namanya. Mereka kembali ke klub dan Kodaka mengerjakan PR. Yojora menyampaikan kalau ada festival musim panas esok hari. Si Rika yang pernah ikut festival langsung berbicara. Dia pernah ikutan festival, namun festivalnya rame banget. Sampai dia pulang lagi. Padahal festivalnya seru banget. Lalu si Sena menanyakan takoyaki di festival. Kata Kodaka ada. Dia suka juga sama takoyaki. Kemudian Kobato terus Maria pun. Alhasil Kodaka memutuskan buat ke festival. Sena dan Yukimura langsung mau ikutan.
Si Rika dan Yojora juga gak mau ketinggalan. Keesokan harinya mereka berkumpul. Di situ Rika penampilannya agak sedikit berbeda. Tak lama datang si Sena memakai yukata. Di perjalanan Sena menyarankan Kobato memakai yukata dan yang lain juga. Tapi si Yojora menolaknya. Kebetulan di depan ada yang menyewa yukata. Alhasil Kodaka dan Kobato ganti baju. Kodaka memikirkan kalau Yojora memakai yukata. Terus si Sena menyarankan buat Kodaka untuk ngecat rambutnya, biar orang lain tidak menganggap dirinya anak berandalan. Tapi kalau dipikir-pikir, Kodaka menjaga ciri khas keluarganya, terutama almarhum ibunya. Alhasil, Sena memakluminya. Terus pas kumpul lagi, Maria terlihat lahap menyantap makanan. Yang lainnya pun ikutan makan juga. Si Kodaka sampai belum dapet takoyaki yang enak menurutnya. Alhasil dia pengen cari lagi. Tapi yang lain udah kenyang. Dan si Yojora mengajak buat pulang. Tapi Sena masih pengen main. Akhirnya Yojora mau bertanding dengan Sena. Yang pertamanya nangkap ikan. Si Sena yang menang. Si Yojora gak mau kalah dong. Dia cari lagi yang lainnya. Di sisi lain, Kodaka dan yang lainnya ikutan main juga. GG-nya, si Rika dapat Xbox Gear. Dikasih ke si Kodaka dia gak mau. Suruh buat klub aja. Di sisi lain, Yojora dan Sena masih bertarung. Sampai akhirnya mereka udahan dan mendapatkan banyak hadiah. Setelahnya mereka berkumpul semua. Sebelum pulang, Kodaka ngajak buat menyalakan kembang api. Kodaka langsung membawa ember, air, sama lilin. Dan bersenang-senanglah mereka. これが我が魔演術の非容疑煉獄の炎その程度じゃまだまだねまだあるとは Sesudahnya, rambut si Yojora kebakar. Tak pikir panjang, Kodaka langsung mengguyurnya. Dan Yojora langsung pulang. Sampai akhirnya di sepanjang liburan musim panas, Yojora gak kelihatan lagi. Setelah masuk sekolah, Yojora terlambat. Dia mengubah gaya rambutnya, yang membuat si Kodaka mengingat kalau itu teman masa kecilnya. Namanya Sora. Sora. 久しぶりタカ Disitulah Kodaka baru ingat lagi setelah 10 tahun. Terus diperlihatkan kembali ketika awal Kodaka pindah ke sekolahan itu. Sebenarnya Yojora udah tahu lebih dulu kalau Kodaka itu adalah Taka, teman kecilnya dulu. Cuman dia susah untuk berbicara dengan dia. Dan yang dia sedang berbicara sama angin itu, ternyata dia lagi mikirin cara buat bisa berbicara dengan Kodaka. Berkat itu, Kodaka mau berbicara sama Yojora. Yojora langsung pengen buat klub, saking antusiasnya. Dan bela-belain buat klubnya itu. 高山マリア先生にお願いがやだうんこ Sampai lupa mereka bertatapan lama sekali. Terus pas istirahat, Kodaka menanyakan alasan Yojora potong. Katanya gara-gara kebakar waktu festival. Dan guyuran si Kodaka itu membuat rambutnya jadi bau. Di sisi lain, murid di situ malah mikirin yang aneh-aneh. Alhasil Kodaka dibawa keluar. Lalu Yojora menanyakan perasaan si Kodaka ketika tahu kalau dia adalah teman kecilnya dulu. Kodaka cuman terkejut aja. Lalu mereka berdua pergi menuju klub. Yojora cerita panjang lebar di situ. Kodaka nyangkanya kalau dulu itu Yojora adalah laki-laki. Terus Yojora menceritakan ketika dia mau menyampaikan kalau dia laki-laki, dia terlihat gak pede. Jadi mereka kagak saling ketemu. Terus Yojora menginginkan kalau Kodaka tidak boleh memberitahu kalau mereka berdua teman waktu kecilnya dulu. Pas sampai di klub, Rika kegirangan. Dia kagak tahu kalau itu si Yojora. Dia malah menebak-nebak sampai salah semua. Cuma Sena yang bisa ngeh kalau itu si Yojora yang potong rambut. Sena di situ ngolok-ngolok si Yojora. Bukan Yojora namanya kalau kagak barbar. ってことをちゃんと見抜くなんてなかなか人を見る目あるじゃない
Terus si Rika membawa pakaian yang cocok sama si Yojora. Terus pas dipakai ada si Maria. Si Maria ketakutan, ada cewek mirip cowok. Seperti biasa Yojora menjahili para loli. Alhasil, klubnya kembali rame dan siap untuk ajaran yang baru. では新学期の隣人部の活動を開始する。 Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ja, mata nih. Bye-bye.